Welcome to my channel. Ini video perdana saya, Ruang Baca dan Nonton. Pernahkah kamu merasa lelah dengan hidup sampai-sampai kamu hanya ingin berhenti? Buku ini mengajak kita melihat bagaimana seseorang berdamai dengan rasa putus asa lewat sesuatu yang sederhana, seporsi mie ayam. Ya, mie ayam. Unik kan? Judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna. Buku setebal sekitar 210 halaman ini diterbitkan oleh Grasindo. Brian Krishna dikenal dengan gaya tulisannya yang puitis namun tetap membumi. Dan di buku ini, ia menyajikan cerita yang emosional sekaligus mengajak kita merenung tentang hidup, kematian, dan pilihan yang kita miliki. Tokoh utama kita bernama Ale, seorang pria berusia 37 tahun yang hidupnya diwarnai luka batin sejak kecil. Keluarga yang tidak mendukung, masa kecil yang penuh perundungan, perasaan sepi, dan akhirnya vonis depresi akut dari psikiater. Ale memutuskan satu hal, sesuatu yang menurutnya menjadi keputusan pertamanya untuk dirinya sendiri. Ia akan mengakhiri hidupnya dalam waktu 24 jam. Namun sebelum itu, ia ingin melakukan satu hal yang sederhana, memilih dan menikmati seporsi mie ayam. Bukan mie ayam sembarangan, tapi mie ayam yang akan ia pilih dengan sadar sebagai simbol bahwa ia masih punya kuasa atas hidupnya. Dari sinilah perjalanan Ale dimulai. Di sepanjang 24 jam itu kita diajak menyelami pikirannya, pergulatan batin, percakapan dengan orang-orang yang ia temui, dan momen-momen refleksi yang kadang hangat, kadang juga pahit. Buku ini sebenarnya tidak hanya bercerita tentang akhir hidup, justru sebaliknya ini cerita tentang hidup, tentang bagaimana kita sering merasa tidak punya kendali, tentang tekanan ekspektasi, tentang luka yang kita bawa dari masa lalu. Brian Krishna menggambarkan depresi dengan jujur, tanpa berusaha memelesnya menjadi manis. Ale bukan karakter sempurna, jauh dari kata sempurna. Ia rapuh, ia marah, ia kecewa, dan itu membuatnya terasa nyata. Tema mie ayam mungkin terdengar sederhana, tapi disitulah kekuatannya. Kadang harapan bukan datang dari sesuatu yang besar. Bisa jadi hanya dari satu hal kecil yang membuat kita bertahan satu hari lagi, seperti seporsi makanan yang kita suka atau percakapan dengan seseorang yang membuat kita merasa dilihat. Buku ini mengajak kita merenung tentang empati. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dilalui seseorang. Mungkin orang yang terlihat biasa-biasa saja sebenarnya sedang berjuang keras untuk tetap hidup sampai hari ini. Setelah membaca buku ini, saya jadi berpikir, apa seporsi mie ayam versi kita masing-masing? Hal kecil apa yang membuat kita ingin bertahan bahkan di hari-hari paling berat? Seporsi mie ayam sebelum mati bukan sekedar bacaan. Ia seperti teman yang duduk di sebelah kita, mendengarkan tanpa menghakimi lalu berbisik, "Aku tahu kamu lelah, tapi coba bertahan sedikit lagi." Jika kamu sedang mencari bacaan yang emosional, yang membuatmu menangis, sekaligus merasa lebih mengerti diri sendiri, buku ini sangat layak dibaca. Banyak pesan dari buku ini, beberapa yang saya rangkum. Hidup selalu punya alasan sekecil apapun, pentingnya mendengar dan menghargai perasaan, kendali atas hidup itu berharga, berbicara tentang kesehatan mental itu penting, dan harapan bisa datang dari hal-hal sederhana. Temukan hal-hal kecil yang bisa memberi kebahagiaan, karena itu bisa menjadi alasan untuk terus melangkah. Tidak apa-apa untuk minta bantuan, tidak apa-apa untuk mengaku kita lelah. Memahami kesehatan mental adalah bagian dari merawat diri. Dan juga mari kita mendengarkan dan menghargai perasaan orang lain yang bisa menjadi penyelamat hidup orang tersebut. Empati itu penting. Kita tidak pernah tahu seberapa berat beban yang sedang orang lain bawa. Dan juga kadang yang kita dibutuhkan hanyalah satu alasan kecil untuk bertahan. Bisa berupa momen sederhana, bisa berupa hobi, atau ada orang yang berarti. Dan mungkin sebagai penutup, setelah menutup halaman terakhirnya, kamu akan mencari seporsi mie ayam. Bukan untuk mengakhiri sesuatu, tapi untuk merayakan bahwa kamu masih di sini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Like dan subscribe untuk konten berikutnya.
Bye-bye.